Orang berzina, misalnya berzina, selingkuh. Iya. Tahu nggak selingkuh itu salah? Tahu. Tahu. Tapi kenikmatan tubuhnya terdorong sehingga kemudian dia Iya. semua pencuri tahu nggak itu mencuri itu haram? Tahu lah harusnya. Dia juga nggak suka kan dicuri. Iya, dia juga nggak suka dicuri kan? Iya, betul. Jadi itu dia. Tapi kenapa melakukannya? Karena nafsunya. Nafsu itu bahasa agama, bahasa Arab untuk kepentingan tubuhnya gitu. Nafs. Gitu. Oke. Jadi nggak usah nuntut dulu, nggak usah sok-sok ngajarin anak kita sadar ibadah dulu deh. Kita dulu sadari dulu. Oke. Kenapa kita ibadah? Jadi kita mau bahas apa nih, Chan? Iya, Bah. Jadi gini, banyak orang tua yang bisa jadi saat ini masih suka menggunakan oktav tinggi, Bah. Untuk misalkan ngajak anak untuk misalkan sholat. Padahal kan yang sebetulnya sholat itu kan harusnya mengajak kepada keji dan mungkar. Tapi ternyata ngajaknya aja susah. Ketika misalkan udah ngajak, wah ini nggak sedikit nih. Yang misalkan kayak di masjid aja. Udah sholat nih, tapi sambil sambil kayak gitu-gitu tuh, Bah. Nah, itu tuh gimana ya, Bah ya? Ya, yang pertama, teman-teman, sebelum nuntut anak, coba tanya pada diri kita sendiri. Kita sudah paham belum kenapa Allah nyuruh kita ibadah? Oh, oke. Sehingga kita mengajak anak itu nikmat gitu loh. Oke. Bahwa kita itu paham keindahannya, paham manfaatnya. Jangan-jangan sebagian kita pun sholat itu merasa hanya sekedar menggugurkan kewajiban gitu. Oh, ya Allah. Kita paham nggak kita untuk ibadah apa gitu? Ya kan? Iya. Nah, ini yang jadi masalah. Sebagian kita begitu tuh gara-gara dari kecil apa coba? Gara-gara kita ini dari kecil diajarkan berbagai keterampilan agama. Oke. Betul nggak? Yes. Ya. Tetapi hanya sedikit anak yang diajarkan untuk menyadari agamanya. Menyadari agamanya. Atau sehingga sadar itu menjadi yakin dengan agamanya. Oke. Jadi gini, untuk mengajarkan anak kita terampil agama itu gampang banget Bapak Ibu. Misalnya, ngajarin anak 7 tahun bacaan sholat. Iya. Percaya nggak? Nggak sampai 6 bulan udah bisa. Iya. Bener nggak? Iya. Gerakan sholat. Ya, teman-teman? Ya, jawab teman-teman. Untuk ngajarin anak sholat, bacaannya 6 bulan kira-kira bisa nggak? Bisa, insya Allah. Ayo, ngetik semua, ngetik. Ya, baik teman-teman, itu yang pertama. Paham nggak makna ibadah? Ini kayaknya akan banyak seri nih soal bagaimana mengajarkan ibadah nih. Ya, kalau belum puas nanti. Ini sampai jam berapa kita nih? Jam asar. 1 jam lagi berarti dong? Satu jam lagi ya. Jadi gini, anak saya pernah bertanya begini. Ya, Abah, kenapa Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Lalu anak saya bertanya, tolong Sanun jawab menurut sebuah pemahaman Sanun. Ya, ketika anak kita bertanya, kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Katanya Allah tidak butuh manusia. Kok nyuruh kita sujud? Buat apa? Iya, karena memang sudah diciptakan seperti itu. Kayak HP diciptakan kan buat nelpon utamanya. Makanya namanya handphone. Itu namanya, jawabannya adalah itu takdirnya. Kalau udah takdir selesai, nggak bisa ada penalaran. Makanya sekolah di Cahaya Nalar. Siap, ya, Masya Allah. Sehingga beragama, gini maksud saya, kalau anak kita beribadah hanya mekanis, hanya menggugurkan kewajiban, beban lama-kelamaan. Oh, baik. Dia tidak nikmat dan tidak merubah akhlak perilakunya gitu. Iya, baik. Kan maksudnya gini, makin rajin beribadah kita, makin bermanfaat kita dengan orang-orang di sekitar kita. Iya. Kan gini, tujuan salah satu ibadah sholat misalnya adalah untuk mencegah keji dan mungkar. Keji itu artinya adalah berbuat buruk, menyakiti orang lain, merugikan orang lain, kan itu. Betul. Ketika kita sholat, ya tubuh menjadi raja, tubuh ditaklukkan, pikiran jadi raja, nalar jadi raja. Allahu Akbar, mata ditundukkan, misalnya sujud ditundukkan, sehingga kita bilang bahwa tangan jangan macam-macam ya, aku yang mengendalikan. Kaki jangan macam-macam ya. Jadi orang-orang yang berilmu dan beriman, mereka sebelum bertindak akan berpikir. Baik. Ya, pertanyaannya, banyak nggak orang yang hanya memuaskan tubuh sebelum berpikir? Maksudnya pikirannya itu logikanya tuh hilang.
Logikanya hilang. Iya. Alam bawah sadar alam sadarnya hilang. Alam sadarnya Sering kan hilang. ketika berbuat jahat berzina, nggak sadar ya gitu. Iya. Nah, itu contoh sederhana. Misalnya, kalau Bapak Ibu beragamanya paham dengan benar, maka pada saat bulan Ramadan harus setiap pengeluaran rumah tangga kita setengah dari hari biasa, bukan 2 kali lipat. Betul. Karena kan harusnya nggak makan ya, Pak ya. Pertanyaannya, inflasi di negeri kita pada saat Ramadan, silahkan cek di Google. Inflasi di negeri kita saat Ramadan naik apa turun? Naik. Kenapa inflasi naik? Karena banyak yang belanja. Kenapa banyak belanja? Kenapa? Saya soalnya bukan ahlul belanja ini. Karena pada saat Ramadan, orang-orang justru terdorong untuk memuaskan tubuh. Allahu Akbar. Dan ini, mohon maaf kalau kasar ya. Makanya kita puasa berkali-kali tidak akan pernah berdampak pada perilaku kita. Karena puasanya puasa jahiliyah. Allahu Akbar. Puasa jahiliyah, Pak. Puasa menggugurkan kewajiban. Rasulullah sudah ngomong, banyak orang berpuasa hanya dapat lapar dan Dahaga. iya. Jadi puasa yang benar adalah kita mengendalikan tubuh. Baik. Jiwa jadi raja. Baik. Maka seharusnya kita bukan mengumbar nafsu tubuh. Kalau kita tidak mengumbar nafsu tubuh, harusnya makan tuh seadanya, Iya. bukan diada-adakan. Ayo jujur deh, jawab. Oh, bukan canun ya, sekitar kita. Iya. Ketika Ramadan, makan itu seadanya atau diada-adakan? Dia ada-adain ya, nyari ininya bukan? Nyari, kita bukan di mana ya? Ya seharusnya kalau mengendalikan, abah saya itu pengeluaran rumah tangga saya banyak untuk sedekah. Itu beda lagi, mari bar. Ini untuk saya bilang untuk rumah tangga gitu loh. Ya kan? Seharusnya setengah dari hari biasa. Karena kita tidak memuliakan tubuh. 30 menit di Indonesia sebelum adzan maghrib, orang-orang sibuk di masjid, sibuk zikir. Ya, kalau sibuk di dapur masih oke lah. Iya. Tapi yang terjadi adalah sibuk di jalan, Tawaf. cari jajan, cari takjil. Sibuk tawaf ya, Bah. Benar nggak? Iya, betul. Ini puasa bukan? Ya, tidak semua orang begini pasti ya. Iya. Ya, saya kan mengeneralisasi kan, Adil. Iya. Supaya kita merasa gumus gitu loh Gumus. dengan keadaan dan harus merubah. Oke? Oke. Ya. Begini. Harusnya Ramadan itu kalau memuliakan jiwa itu makanan lebih sederhana apa lebih mewah? Jawab. Mewah. Mewah. Jangan jawab sih mereka. Itu mewah na eta, Bah. Aduh, mewah. Harusnya lebih sederhana apa lebih mewah? Harusnya. Sederhana. Kenyataannya rumah makan sederhana itu tidak murah, Bah. Itu kita bukan ngomongin rumah makan. Oh, guys. bukan ya. Ya Allah. Ya Allah. Ya, oke. Nggak usah ngirim rendang ke rumah saya. Karena saya kemarin udah beli rendang. Ya, Oh, oke. gitu ya. Oke, kita mulai dari takjil ya. Takjil ya. Yang sunnah di Indonesia apa? Kurma. Kurma. Pertanyaannya, yakin buka puasa pakai kurma doang? Masya Allah. Ada yang wajib ain, bala-bala, ote-ote. Dah tuh, Abah Zakira dipanggil. Aduh, Masya Allah. Kira-kira Senin sampai Sabtu, yakin Aduh. tiap maghrib bala-bala doang? Enggak, Selasa cireng, Rebo kerupuk banjur, 4 es goyobot, 5 es buah, 6. Aduh. Masya Allah. Ya. Betul? Ya, betul. Masya Allah. Ya, hari ke-6 mungkin banana fried with coklat. Wah, bener. Padahal eta mah pisang goreng atunya. Iya, biar mahal pakai bahasa Inggris. Oh ya, banana Oke? fried. Kan di Indonesia tuh kalau pakai bahasa Inggris jadi mahal, guys. Ya, Oh kan? iya, oke. Iya. Mie ayam 10.000, Iya. ya ramen 25.000. Iya. Kerupuk 1.000, Crackers. iya 5.000. Iya, betul. Iya. Makanya sekolah saya yang saya dirikan nggak ada tuh pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Open registration nggak ada, dibuka pendaftaran. Nggak ada. Ya gitu, sekolah saya gitu. Oh, oke. Tapi kan saya tuh sebel kalau ada sekolah ke Inggris-Inggrisan gitu. Iya. Tapi anaknya bukan bilingual, kalau saya sekolahnya bilingual. Oh, oke. Tapi nggak ada tuh open registration, ya nggak ada tuh. Tapi ada guru bahasa Inggris yang sediakan speaking English with children every day, daily on activity. Oh, so they can go to Massachusetts. Yes. Yeah, maybe they have a dream Okay. to go to other country, yeah, Yes, oke. to grab the high level education. Education. Itu baru Tajil. belum lagi main course. Main course. Iya, alias iftar. Oke. Kira-kira teman-teman, ayo jujur teman-teman.
main course pada saat Ramadan itu lebih sederhana apa lebih mewah dari hari biasa? Nah. Bukan Bapak Ibu insya Allah lebih sederhana. Ini orang-orang di sekitar kita. Jawab. Mewah. Mewah ya? Iya, Masya lebih Allah. mewah. Yuk kita kampanyekan ini ke sekitar kita. Masya Allah, soal puasa yang merubah perilaku. Kenapa? Karena kejahatan di dunia ini gara-gara apa? Tubuh mengalahkan jiwa gitu. Oh, Orang berzina, misalnya berzina, selingkuh. Iya. Tahu nggak selingkuh itu salah? tahu. Tahu. Tapi kenikmatan tubuhnya terdorong sehingga kemudian dia Iya. semua pencuri tahu nggak itu mencuri itu haram? Tahu lah harusnya. Dia juga nggak suka kan dicuri. Iya, dia juga nggak suka dicuri kan? Iya, betul. Ya, itu dia. Tapi kenapa melakukannya? Karena nafsunya. Nafsu itu bahasa agama, bahasa Arab untuk kepentingan tubuhnya gitu. Nafs. Gitu. Ya, gitu. Itu dulu. Oke. Jadi nggak usah nuntut dulu, udah nggak usah sok-sok ngajarin anak kita sadar ibadah dulu deh. Kita dulu sadari dulu. Oke. Kenapa kita ibadah? Ya, Baik. orang kita nalarnya jalan, puasa yang sebenarnya nggak begitu gitu. Kita rubah. 10 hari terakhir Ramadan tidak boleh ada lagi kita sibuk belanja baju baru. Belanja baju itu 1 bulan sebelum Ramadan kalau mau. Bapak Ibu yang penjual baju, kalau bisa Ramadan itu bukan kayak orang-orang masa panen. Kalau bisa tutup 11 bulan Allah kasih. Saya jualan baju juga. Ya. Ya, Ramadan bukan malah giat jualan, enggak. Ya. Begitu. Kita makanya di Sakinah ini 10 hari terakhir kita libur, Bah, manajemen. Bagus. Ya. Selanjutnya hal yang bisa kita lakukan, mudiklah saat nanti kalau kita masih punya orang tua, boleh gak apa-apa. Itu masalah uruf atau kebiasaan. Ikutilah kita tetap mudik ke orang tua kita. Tapi nanti anak kita nih, Ya. anak saya nih, saya udah ngajarin ke anak saya, nanti mudik kamu Idul Adha bukan Idul Fitri. Idul Adha. Kenapa? 10 hari terakhir orang-orang Indonesia sibuk, bukan sibuk ketemu Allah, mudik sama Allah, mudik kampung halaman. Capek di jalan, betul. Ya? Capek Yakin di jalan. itikaf. Banyak orang menjawab sama saya, kan bisa kalau mau ibadah itikaf di kampung, itikaf di jalan. Udah di kampung mah yakin mau itikaf. Saya pernah ya itikaf di kampung waktu dulu saya SMA. Iya. Waktu kuliah kalau nggak salah. Malah aneh, masjid sekarang ramai di kampung apa di kota? Di kota. Iya, ketika saya itikaf kampung, Oh. malah ditanya sama orang-orang kampung saya, jam kernaon sorangan di masjid gitu. Sama, Bah. Iktikaf saya waktu tahun lalu di Majalengka juga menisa pipisan. Bahkan saya ini susah mencari masjid yang buka ketika 10 hari terakhir. Masya. Ya. Masalahnya Abah, uang lebihnya pas dapat THR, disimpan dulu Marimar. Diinvestasikan itu THR-nya. Gitu Beli ya? apa? Beli domba. Domba. Jual saat Idul Adha. Masya Allah, naik harganya Verso. Ini malah ngajarin bisnis. Masya Allah. Masya Allah. Ya, Iya. ya tentu tidak langsung berhasil, di tengah jalan domba mati. Kalau juga belajar kan, aduh Masya Allah. Ya kan? Iya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Oke. Kita sadarkan dulu diri kita, kenapa kita beribadah. Oke. Oke, selanjutnya. Kita baru ngomongin iftar ya. Iftar. Nah, setelah iftar yakin nggak selesai langsung tidur setelah taraweh? Ada yang suka jajan biasanya. Ada lagi namanya itu dessert, guys. Dessert. Maki apa Maki? Dessert. Dessert. Masya Allah. Dessert. Apa dessertnya? Es goyobo, enggak, batagor. Aduh, Masya Allah. Apalagi kayak bakso aci itu apa namanya? Ya, bakso aci. Yang suka di pinggir jalan guys, apa itu kalau malam? Apa? Cuanki. Oh, Ya Allah. cuanki. Cilok, seblak, empek-empek. Ya? Es kacangnya belum, Bah. Es kacang belum. Iya, es Aduh, dari kacang. hari pertama Mantul. Ramadan sampai hari ini saya nggak beli es kacang. Nggak beli es goyobot. Teh hangat udah cukup, guys. Demi Allah, makanan terbaik adalah saat lapar. Ya. Bukan menunya. Nggak percaya? Iya. Pernah mudik? Pernah. Pernah saat Ramadan, azan maghrib, Iya. oke? Terus di jalan, Iya. belum ketemu warung. Iya. Di mobil ada tempe second atau kerupuk lihat.
Itu nikmat nggak tuh? Nikmat. Berharga nggak tuh? Berharga. Maki, berharga nggak? Tempe second. Masya Allah. Ini studio heboh banget ya. Ya Allah, ya Allah. Penonton bayaran. Sadar, harus profesional. Kali ini petugas. Petugas partai. Tempe second. Jadi kalau orang sudah ngerti pengasuhan parenting, nggak akan ada namanya anak pilih-pilih makan. Oke. Atau picky eater. Picky eater. Kalau anak lapar, kecuali masalah kesehatan beda lagi ya, Ya. gigi ada yang sakit sariawan, kurang zat besi dan seterusnya ya. Tetapi kalau anak baik-baik saja, kesehatannya tidak masalah, lalu susah makan, itu pasti masalah pengasuhan. Oke. Ya, ada nggak ibu? Ayo jujur di sini ibu-ibu, Susah makan sayur misalnya. aduh, gitu. pakai nanya lagi Ibu Khaironisa, tempe second itu apaan? Tempe second itu digoreng kemarin, terus karena nggak habis, disimpan di mobil gitu kan. Itu namanya tempe second, guys. Aduh, Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Tempe second. Sekalian ya nanya itu tempe bacem atau apalah. Masya Allah, sok nanya. Allahu Akbar. Masya Allah. Gini. Ibu-ibu, bapak-bapak, jawab pertanyaan saya. Ya, jawab pertanyaan saya tolong. Bapak Ibu pernah nggak di Bapak Ibu yang mengalami ketika waktu anak balitanya dulu kecil, lalu kemudian susah makan, salah satu caranya adalah supaya anak menarik makan, biasanya ada sebagian kecil orang tua yang memodifikasi bentuk makanan. Oke. Ya, nasinya dikasih mata, Ya, kan? ya. Udah? Ya. Lalu kemudian ada semut-semut di belakangnya kecil, ada ekornya. Ya. Timunnya dibulet-buletin. Ada? Dengarkan baik-baik. Kalau anak lagi lapar, itu bentuk makanan nggak jelas dimakan, guys. Aduh. Lah itu kan ceritanya plating mungkin, Bah. Mungkin biar selera anak naik itu. Ya Pak. nggak masalah, nggak apa-apa. bagus. Bagus. Itu bagian dari branding. Yes. Rebranding. Iya, termasuk salah satu buat anak menarik makanan itu ya kalau kita makan tuh kita tuh harus promosi sama anak. Misalnya ya, ada contoh nggak makanan gitu, kurma atau apa mau saya makan? Masa sekarang? ini contoh ya, contoh. Misalnya kalau saya nih kalau makan di depan anak, Ya. itu saya promosi. Promosi. Misalnya makan sayur apa? Masya Allah enak banget. Wortelnya Umi, aduh, kok wortelnya benar-benar ini ya lembut ya katanya. Iya. Kira-kira penasaran nggak bocah? Iya, penasaran juga sih kalau gitu. Coba lihat kalau makanan kalau orang mukbang gitu ya. Ya. Oh ya. Mukbang tuh tahu artinya? Bawangnya ini guys. Kan gitu. Itu. Ya gitu contohnya kan gitu. Ini contoh sederhana ya, Iya. banyak cara lain. Tapi itu hanya aksesoris. Faktor penyebab anak kita kalau mau makan supaya bisa makan adalah Puasa. lapar. Oh, lapar. Bener? Oke. Artinya apa? Ketika kita puasa nggak usah diada-adakan makanan. Di rumah ada teh manis anget aja. Gitu. Ya. Lalu kemudian ada tempe goreng sama nasi. Nikmatnya luar biasa, percaya nggak? Itu namanya bersyukur. Asal tidak berharap yang lain yang nggak ada di depan gitu loh. Oke. Bener nggak? Tidak mengharapkan yang yang lagi nggak ada di depan mata. Iya, gitu. Lihat orang-orang makan cireng, makan apa, lo gak ada lagi. Kan gitu ya. Nah, ini contoh puasa. Kembali lagi ke pertanyaan pertama. Kenapa kita, ayo Bapak Ibu tolong jawab pertanyaan saya. Ya. Branding nggak harus dari ayah, guys, dari siapapun, oke? Ya. Saya mau nanya, teman-teman. Pernah dengar Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah? Pertanyaannya, kenapa Allah menyuruh kita ibadah? Ayo tolong ketik semuanya. Oh, kenapa kira-kira? Kenapa Allah nyuruh kita untuk ibadah? Silakan, kenapa? Karena butuh. Mengakui sebagai hamba, bersyukur. Wah, rame-rame nih jawabannya. Ayo semuanya, ayo, Agar semakin cobain. Kita butuh Allah, kita hamba Allah, bersyukur pengabdian, Allah menilai proses. Wah, menarik nih. Bentuk taat, kita butuh Allah segala hal. Oke, yang menarik nih, karena kita butuh Allah. Iya. Bagaimana ceritanya kita butuh Allah dengan cara sholat? Gimana ceritanya? Supaya apa? Tersambung sama Allah. Tersambung. Lah, Tersambung. berdoa tiap hari nggak usah sholat bisa juga. Iya, bisa. Ngapain harus sholat? Sholat kan akar katanya setahu saya dari silaturahim kan ada. Menyambungkan. Menyambungkan. Jadi itu sarana koneksi atau nyambung yang tadi kan Abah bilang tadi untuk menundukkan semuanya
menjalankan perintah Allah agar selamat. Benar. Nah, pertanyaannya kalau kita nggak salat, Allah marah sama kita gitu atau gimana? Jadi kita nggak selamat gitu? Berpotensi nggak selamat kan? Gini ya. Hal mendasar kan tadi saya nanya, kenapa Allah menyuruh kita ibadah? Ya. Hal mendasar yang harus kita tanyakan pada diri kita adalah, ibadah itu apa? Oke. Ibadah itu apa? Kalau abid itu orangnya, ibadah itu aktivitasnya. Jadi ibadah itu aktivitas personal Menghambakan abid, diri. penghambaan. Oke. Itu secara definisi teori Ya. atau secara bahasa ya. Ya. Tetapi pernah nggak dengar Rasulullah ketika ditanya misalnya soal ibadah, ada ibadah dasar seperti sholat 5 waktu dan seterusnya. Tapi pernah dengar nggak? Tersenyum adalah ibadah. Iya. Menyingkirkan duri adalah ibadah. Iya. Pernah dengar nggak? Iya. Oke. Saya mau cerita sedikit. Saya justru dapat jawaban ini yang paling menurut saya yang paling masuk ke jiwa saya, ya. Bukan dari orang Muslim. Bukan dari Muslim. Bukan orang Muslim dari lahir, tapi dari mu'alaf. Oke. Mu'alaf ini namanya Jeffrey Lang. Dia profesor matematika. Jeffrey Lang. Ya, dia profesor matematika gitu kan. Sangat rasional kan? Iya. Ya kan? Dia mu'alaf. Dia ngomong gini. Dia cerita suatu hari di kantornya dia ditanya sama teman Kristennya, bagaimana cara orang Muslim beribadah? Lalu Jeffrey Lang menjawab, membantu anak mengerjakan PR, menjemput anak sekolah, mengantarkan istri belanja, ya, bahkan meremas tangan istri, berhubungan badan dengan istri, ibadah. Betul? Ya. Lalu orang Kristen ini nggak puas. Maksud saya bukan itu. Bagaimana ritual orang Muslim beribadah? Ritual. Oh, maksudnya sholat. Oh iya, kita punya doa-doa itu. Tapi dalam perspektif kami, semua yang berpotensi bernilai kebaikan adalah ibadah. Ya. Jadi, kita disuruh Allah beribadah artinya, wa ma khalaqtu, dan tidaklah kami menciptakan manusia, jin manusia, melainkan untuk beribadah. Maksudnya adalah melainkan untuk menjadi kebaikan atau melakukan kebaikan setiap hari di muka bumi gitu. Oke. Jadi maksudnya adalah ketika kita melakukan kebaikan itu untuk diri kita sendiri nggak? Iya, betul. Kalau kita melakukan kejahatan akan kembali ke kita sendiri nggak? Jadi ketika kita diajarkan oleh Allah beribadah kepada Allah, artinya kita diciptakan oleh defaultnya adalah untuk memelihara kebaikan. Betul. Ya. Ya. Jadi artinya manusia diturunkan ke bumi untuk menebarkan Kebaikan. Ibadah yang dimaksud itu bahwa ada sholat, ada zakat, itu adalah ibadah pondasi untuk kita bisa menebarkan kebaikan lebih besar. Masya Allah. Kan gitu. Ya. Jadi apapun, jadi saya suka sedih kalau ada kita yang rajin ibadah gitu, tapi masih garing sama istrinya gitu. Misalnya, Iya. masih memaki-maki anaknya. Maki hadir langsung. Bukan maki ini ya, misalnya. Gitu. Ya, ya. Kalau ini maki, Masya Allah. Ya, gitu ya. Karena arti, kata Rasulullah, menyingkirkan diri di jalan ibadah, bukan? Ibadah. Betul? Ya. Ya? Ya. Bahkan ada wanita pelacur yang ngasih minum anjing, ya, yang kelaparan masuk surga. Ya. Benar? Pernah dengar kisah itu? Iya, iya, iya. Berarti ibadah bukan? Ibadah. Jadi apapun yang bernilai kebaikan itu disebut Ibadah. ibadah. Intinya, sadari itu dulu gitu. Jadi ketika kita sholat, kita masuk, ketika kita nganter nyebut anak yang tiap hari macet, kalau kita niatnya karena Allah, bukan karena budaknya nyusahkan. Termasuk menikah itu ibadah bukan? Ibadah, Bang. Iya kan? Iya. Ya kalian si Chan udah lebih paham tuh soal itu. Ingatnya sekarang Al-Baqarah 187, Bah. Coba cerita. Itu bukan, Bah? Coba cerita. Ayo, cerita. Ya, coba tolong dicari aja. Mungkin itu tadabur sama suami sendiri nanti masing-masing di malam-malam gitu ya. Surat Al-Baqarah ayat 187. Coba Sanu cerita sama saya. Ya, justru itu saya pengen belajar dari Abah. Kan soalnya tadi Abah cerita pegangan tangan aja katanya ibadah gitu. Ya, jadi penasaran sama Al-Baqarah 187 gitu. Ya sekarang saya mau mendengar. Ya justru kan ini, Bah. Udah datang guru saya jadi pengen belajar gitu, Bah. Masya Allah. Lanjut, Bah, kita lanjut. Sanun ini kalau di depan saya ini pura-pura sederhana, Masya Allah. Maksudnya apa ini? Pura-pura rumah makan Padang, Masya Allah. Ya rumah makan sederhana padahal harganya tidak sederhana. Ya Allah, ya Allah. Ini ilmunya juga luar biasa ini ya, Masya Allah. Gitu. Jadi gini, menikah nih ya. Ya. Kalau cuman hitungannya pemuasan fisik,
untung rugi. Iya. Kita rugi bandar. Rugi banget. Tapi kalau nikah itu karena Allah, setiap masalah, setiap konflik, setiap kelelahan, setiap pelayanan itu adalah ibadah. Kita ringan aja tuh. Masya Allah. Bahkan tahu nggak? Anak saya kan 6 ya. Iya, 6. 6. 6. Yang sudah sekolah 5 ya. Iya. Dan sekolahnya kan nggak ada yang di sekolah subsidi guys, Sekolah subsidi. alias negeri. Sekolahnya di SD kayak gini nih namanya. Namanya aja udah keren. SD Islam Al-Mahali. Al-Mahali. Kirain ada tambahan private sector. Gak ada ya. Private school. Oh, Oke. private school. SD Islam apa? Al-Mahali. Al-Mahali. Kayak gitu lah ya. Nah, Sanun udah pada sekolah belum anaknya? Udah ada Sudah, 2 ya? sudah. Nah, kadang-kadang ada nggak teman-teman yang merasakan ketika bayar SPP teh, ya Allah, bayar SPP, ya Allah, nggak mudah ngeluarin uang, ya Allah, udah ditagih deui. Iya. Tapi tahu nggak, ketika saya transfer trik, SD mana? Nggak usah saya ceritakan. Justru saya tidak puas dengan sekolah-sekolah yang ada, makanya saya bikin sekolah. Oke? Saya kesal dengan sekolah-sekolah yang ada, makanya saya gumes bikin sekolah. Saya numpahin idealisme saya di sini. Oke? Siap. Apalagi istri saya udah 45 tahun, nggak bisa punya anak lagi secara medis ya. Masya Allah. Misalnya manusia, ya kan nggak bisa bikin anak lagi. Ya udah urus anak orang aja. Tidak harus sekolah di sekolah saya teman-teman, tapi silahkan ikuti follow sekolah Cahaya Nalar, insya Allah banyak insight di situ. Barangkali teman-teman juga punya sekolah, bisa diterapkan nanti di sekolahnya, gitu, Iya. ya kan? Iya. Gemes saya dengan sekolah yang ada itu, ya kan? Ya, katanya ngomongin akhlak, adab, karakter, jam istirahat aja nggak ada yang ngawasin, Oh iya. ya kan? Di sekolah saya pendampingan dari masuk sampai pulang, di mobil jemputan aja harus ada guru seperti Harus di Jepang, ada guru, ya? bener? Wah keren, masya Allah. Ya, sekolah Cahaya Nalar, oke? Sekolah _ Cahaya Nalar, oke? Ya, baik semua. Kita lanjutkan, ya soal ibadah tadi ya. Iya, ibadah. Ya, jadi ketika kita bayar SPP, saya, Bapak Ibu mudah-mudahan juga ikut merasakannya. Ketika kita merasakan bayar SPP transfer 800.000 satu anak, ada yang 1,7 gitu kan, kali 5 rasakan kan gitu loh. Rasakan. Ya kan gitu. Tapi kalau kitanya niat itu kayak alhamdulillah ini sedekah untuk anak. Oke. Ya kan? Iya. Alhamdulillah, saya suka ngomong gini, alhamdulillah ya Allah saya sudah bisa bayar SPP. Masya Allah. Gitu loh. Jadi enak gitu loh. Ya kan? Iya. Bayarnya tuh bukan beban gitu loh, bukan bayarin lagi gitu. Iya, iya. Kan nyaman banget di hati karena kita jangankan bayar SPP, ya meremas tangan istri aja ibadah, Masya Allah. tersenyum aja ibadah, Betul. meremas tangan istri aja ibadah, apalagi meremas dari yang lain dari istrinya kan ini gitu. kenapa tangannya begitu tadi, Pak? Ini langsung 2 gini tangannya tadi, kenapa sih itu? Iya, maksudnya apa itu? Abah refleks loh tadi tangannya langsung gini itu. Kenapa? Coba nih. Iya ya. Rekamannya tolong dilihat nanti, Pak. Al-Baqarah 187 ini ada apa ya ini Abah nih? Masya Allah. Gitu kan? Ya, oke. Kayak teman-teman tolong jangan dijadikan beban gitu, kayak nemenin anak ngerjain PR, ngaji. Karena saya merasa ngurus anak itu ibadah, maka semua anak saya dari anak pertama sampai anak ke-6 itu nggak ada yang dikirimkan belajar ngaji ke TPA misalnya. Oh, oke. Karena saya merasa rugi. Oke. Matematika sudah di outsourcing tuh ya. Ya. Oke? Ya. Sinus kosinus udah di outsourcing. Oke. Nangis poho deui urangnya gitu loh. Logaritma kayak gitunya. Gitu ya. Mohon. Masa baca Quran aja dari orang lain? Abah, saya nggak bisa baca Quran, Abah, makanya saya outsourcing. Makanya belajar Markona sehingga kita bisa ngajarin anak kita gitu loh. Ini supaya kita paham, melainkan beribadah kepada Allah sehingga kita ketika beribadah itu nikmat gitu. Ya. Karena beribadah itu menghasilkan manfaat. Beribadah itu menghasilkan kebaikan gitu. Ya. Bahwa ada sholat, zakat, adalah ibadah fondasi, saya bilang tadi dasar, supaya kita disiplin, supaya kita rutin, supaya kita terbiasa gitu loh. Ya. Dan awalnya terpaksa nggak masalah gitu loh. Ya kan? Ya. Tapi dari terpaksa itu kalau dimaknai lama-kelamaan jadi menumbuhkan impact yang lain. Oh, oke. Ya, coba bayangkan kalau kita misalnya ngerjain PR bukan karena Allah, nemenin anak ngerjain PR. Aduh. Capek nggak?
Capek, Bah. Capek. Antar jemput ente anak ente dua orang, Iya. melibas Cikadut. Masa kalau bukan ibadah, karena ibadah. Saya juga ngantar anak juga, ada yang satu anak diantar sama saya karena nggak mungkin saya nganterin nama orang anak Iya. satunya, habis waktu saya kan Iya, loh. iya, betul. Ada satu anak yang saya suka antar tiap pagi karena saya merasakan ibadah. Oke. Di jalan itu bonding sama anak, ngobrol sama anak, kan gitu. Padahal pakai motor loh, karena macet kan gitu loh. Lalu ngobrol, lalu ketawa, lalu gitu. Capeknya tuh kayak Ya, gitu ya. Insya Allah. ya. Tapi ibadah itu harus dipastikan yang menambah manfaat bukan menambah keburukan. Iya. Misalnya beliin anak tiket Blinks, ya belum tentu juga disebut ibadah kan? Meskipun anaknya seneng kan gitu loh. Ya, tiket apa guys? Blinks. Masih ada? Kayaknya udah beda zaman kayaknya, Bah. Mungkin banyak yang nggak tahu itu Blink itu apa, Bah. Justru Sanun nggak tahu. Apa? Blink itu kumpulan fansnya Blackpink. Oh, kirain Blink 182. Masya Allah. Ternyata. Ya, gitu. Misalnya beliin anak kita skin atau pulsa untuk main Free Fire, belum tentu ibadah. Iya. Kan itu. Jadi ibadah itu yang berdampak manfaat buat anak, bermanfaat buat istri, menambah kebaikan bukan nambah keburukan. Iya. Contoh sederhana, ada seorang ibu gara-gara mungkin belum paham parenting gitu ya, belum paham prinsip-prinsip asuhan. Suatu hari dia bilang, cerita sama saya, ibu ini di Dubai. Dia bilang, saya kan jelek-jelek begini juga Bapak Ibu, kadang-kadang keliling beberapa negara gitu dengan izin Allah gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, ada seorang ibu di Dubai cerita sama saya bahwa ini ada orang Malaysia tadi ya? Ada. Aduh, Sabah. kapan saya ngisi di Malaysia lagi ya Allah? Saya pernah ngisi di Johor, apa? Johor ya. Iya, saya pernah di Johor, di Singapura, di beberapa kota ya kan. Nah, kalau ke Sabah, Malaysia bagian timur belum pernah. Jadi Abah suatu hari adik saya itu suaminya wafat. Oke. Nah, karena suaminya wafat, penghasilannya juga hilang. Nah, di hari wafatnya itu saya bilang ke adik saya, tenang, ada kakak. Insya Allah kakak akan bantu. Oh, Gitu ya, seperti itu ya. Setahun, 2 tahun, sampai 10 tahun. Setiap waktu, ya, sebulan sekali transfer. Tapi efeknya apa coba? Ibu ini nggak mau kerja sama sekali. Oke. Iya kan? Disuruh usaha apapun nggak mau, alasannya ada aja. Oke. Ya, jadilah orang tua pengasih dan penyayang. Ya. Tidak boleh hanya pengasih saja, karena banyak anak kita hancur, saudara kita hancur, gara-gara kitanya terlalu pengasih, Terlalu pengasih. tapi tidak Penyayang. gitu. Oke? Orang tua pengasih itu memberikan apapun yang anak minta, orang tua penyayang itu membatasi kapan anak butuh. Gitu. Ya. Orang tua pengasih itu memenuhi kebutuhan anak, ya. Orang tua penyayang, ya, membatasi kesenangan anak. Membatasi kesenangan. Jadi dua-duanya punya. Orang tua pengasih itu membuat nasi goreng kesukaan anaknya, orang tua penyayang melatih anak membuat nasi goreng kesukaannya sendiri, gitu. Oh, bikin anak merasa kesulitan. Ya, kesulitan, mandiri dan seterusnya. oke. Batasan itu bukan untuk membuat anak terbatas, justru untuk tahu diri, untuk mengontrol dirinya, gitu loh. Bahwa tidak semua keinginan harus dipenuhi dan seterusnya. Nah, jadi setelah saya belajar sama Abah, oh ternyata itu dampaknya nggak bagus ya Abah. Iya, ya. Ketika ibu transfer terus dia subsidi, dia akhirnya nggak mau kerja kan? Iya. Bertahun-tahun hanya ngandelin kan? Iya. Gitu, ya. Tapi Abah kalau saya hentikan setelah saya belajar sama Abah, saya paham itu tuh merusak adik saya. Akibatnya nggak mau kerja. Di sekitar kita nggak ada nggak umur 30 tahun, 40 tahun nggak mau kerja. Ada. Orang-orang kayak gini tuh gara-gara apa coba? Karena ada orang yang di dekatnya yang terlalu pengasih. Nah, kalau ada adik kakak kita yang kemudian bertahun-tahun umur 40 tahun nggak kerja-kerja, biasanya adalah gara-gara orang tuanya terlalu pengasih. Dan biasanya mereka pun mengeluh, curhat sama Anda yang paling sukses, biasanya Anda yang jadikan korban. Bantulah adik kamu, bantulah kakak kamu, rezekinya kan beda-beda, jangan sombong dan seterusnya, kan gitu loh. Ya kan? Iya. Ngeluh terus untuk minta disubsidikan gitu. Justru terlalu sering dikasihlah anak-anak itu hancur. Kalau sayang anak, satu-satunya solusi untuk 40 tahun adalah dipindahkan, dijauhkan dari orang tua. Wah. Ayo jawab pertanyaan saya. Bapak Ibu pengen nggak anaknya mandiri? Ketik. Pengen. Ada semua pengen, Bah? Oke. Pengen mandiri. Saya mau tanya. Kalau pengen anak mandiri, pengen cara cepat atau cara lambat?
Ayo. Cara lambat bertahap tepat proses sedang. Oh, ini luar biasa nih. Oh, ada yang cepat juga, Mbak. Ada yang cepat lambat. Oh, Cepat kebanyakan berproses. cepat ya. Ya, Nah, cepat sekali. dengarkan baik-baik. Lihat muka saya, lihat wajah saya. Maki, tolong kameranya ke saya. Udah, itu udah. 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 Kalau pengen cara cepat, Bapak Ibu harus wafat lebih cepat. Istighfar. Masya Allah. Aduh, ya Allah. Mana mendidik anak itu bukan buat adonan, nggak ada cara instan, guys. Untuk keluar dari rahim aja 9 bulan. Iya, oke. Termasuk untuk jadi kaya itu nggak ada namanya instan. Orang kalau cepat kaya, cepat miskin pasti. Oh iya. Ya, Masya Allah. Ya, serius ya. Meskipun kalimat saya kejam, Bapak Ibu harus wafat lebih cepat. Misalnya kalau ada anak Bapak Ibu 15 tahun, misalnya tidak mandiri, Bapak Ibunya wafat, nggak ada yang bantu dia. Demi Allah dia pasti bergerak dan kerja. Nggak akan main HP. Nggak akan mager. Iya juga. Bener nggak? Iya juga. Bener. Karena dia dipaksa sama keadaan ya. Betul. Jadi yang membuat mereka umur 40 tahun, 30 tahun nggak kerja karena keadaan yang merusak dia. Oh, waduh. Keadaan yang merusak dia. Kadang-kadang tuh saya suka nemu yang kayak gini, Bah. Kayak apa? Pengusaha nih, dari dulunya dia single fighter dari nol kan. Susah hidupnya. Tapi dia jadi balas dendam ke anaknya, nggak mau hidup anak saya jadi kayak gitu. Makanya. Nah itu, ya tanpa ilmu tadi punya anak. Oh, oke. Ya, itu secara manusiawi begitu. Oh, oke. Tapi kan manusia tidak boleh hanya mengandalkan perasaan. Betul. Harus pakai akal, pakai nalar. Makanya di Al-Quran, ya, ketika Allah mengatakan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah dan ingat ketika Tuhan menurunkan manusia untuk jadi khalifah, malaikat protes nggak? Iya, Protes. Kenapa diturunkan? Karena ngapain ya Allah menurunkan manusia yang akan membuat namanya itu may yufsidu fiha, membuat kerusakan, wa yasfikud dima yang akan saling bunuh. Iya. Ngapain? Terus Allah ngajarin apa? Nama-nama benda terus nanti jadi apa? Oh, terlihat ada proses belajar. Jadi manusia dengan akalnya, jadi itu kata kuncinya adalah akal atau nalar. Oke. Jadi artinya gini. Akal makan. Ya, isi makan. Isi makan, ya benar. Ya. Jadi gini, maksud saya adalah akal hanya hadir dalam hidup kita jika dihadirkan dengan yang namanya aktivitas belajar. Ya. Jadi manusia dengan akalnya itu bisa lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau manusia nggak dipakai akalnya, manusia akan lebih rusak daripada iblis. Oh. Bisa lebih jahat daripada setan. Oke. Masalahnya, apakah manusia yang punya otak itu pasti punya akal? Enggak. Jadi kita nggak akan pernah berakal, Ibu, kalau kita nggak belajar. Masalahnya kita mendefinisikan belajar itu sebagai S1, S2, S3. Ya. Kuliah, selesai dapat gelar, selesai belajar. Nah itu yang bahaya gitu loh. Oke. Ya kan? Hanya formal anggapannya ya. Iya, padahal belajar bukan hanya itu kan gitu. Ya. Di perusahaan ada training-training pelatihan-pelatihan nggak? Ada. Saya ngisi di perusahaan batubara. Di perusahaan batubara itu saya suka nanya Bapak Ibu, kerja di perusahaan batubara itu berapa lama? 20 tahun. Sebelum masuk ada trainingnya? Ada. Oh, sehari? Enggak, berbulan-bulan. Pada saat masuk aja? Enggak. Setahun bisa 2 kali, Abah. Tuh lihat. Ngurus batu aja belajarnya berkali-kali. Ngurus batu ya? Iya. Apalagi ngurus jiwa kita, pikiran kita, hati kita, anak-anak kita, pasangan kita. Gitu ya? Seperti itu. Jadi akal hanya hadir jika dipakai dengan belajar. Dipakai apa? Belajar. Nah, orang-orang yang kata Allah, makanya ada perbedaan orang yang berilmu kan, ilmu itu mulainya dari berpikir tadi gitu loh. Belajar adalah berpikir. Makanya mohon maaf ya kalau nyinggung sekolah saya tanpa bermaksud ya. Tanpa bermaksud, mohon maaf saya benar-benar mohon maaf ya. Anak-anak ingat gak kemarin guru-guru gimana? Guru-guru itu nggak boleh ngasih perintah langsung sedapat mungkin. Itu metode terakhir. Tapi indirect speech. Supaya apa? Supaya akalnya bekerja anak-anak gitu loh. Oke. Misalnya, ingat ya kemarin yang dicontohin. Anak nggak nyopot sepatu. Bukan, copot sepatunya, simpen di situ. Itu perintah. Oke. Akibatnya anak nggak akan mandiri. Karena cuma disuruh. Oke. Beda kan? Sepatu ada tempatnya. Di mana ya? Gitu. Mikir nggak tuh bocah? Ngajak dia mikir. Iya.
gitu ya, dan seterusnya. Tapi kan karena pengen cepat, padahal ujungnya lebih lama gitu. Ya. Sepatu, kerudung, ayo mandi, ayo makan. Beda kan? Ya. Udah jam segini, udah bau, supaya harum gimana gitu. Oke. Ya mungkin awal-awal nggak akan ngaruh gitu, tapi kalau kita sering melatih, bisa. Gitu ya? Seperti itu. Ya. Jadi dengan akal itulah kemudian kita bisa memahami ibadah itu jadi nikmat. Oke. Tidak semua nilai-nilai keyakinan bisa dirasionalisasi. Saya setuju gitu ya. Tapi Allah memberikan kita irodah supaya kita bisa memaknai setiap ibadah yang kita lakukan. Baik. Jadi kita belum ngomongin bagaimana mengajarkan anak sadar ibadah ya. Saya mengajak kita dulu sadar dulu gitu loh. Sadar. Ya, jangan-jangan mungkin baru ada yang sebagian paham bahwa ibadah itu yang dimaksud itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu bukan sekedar sujud, bukan. Mungkin ada yang ngomong cara lambatnya gimana? Cara lambatnya adalah anak-anaknya dikasih tugas rumah tangga, ditemenin dulu sholatnya, bukan dilepas gitu aja sholat. Kalau orang tua yang punya akal tidak akan pernah melepaskan anaknya yang belum balik ke masjid sendirian. Kenapa bisa gitu? Kira-kira anak-anak yang belum berakal, apalagi misalnya anak 7 sampai 10 tahun. Ya. Oh gini deh, contohnya Bapak Ibu saya mau tanya deh, jawab pertanyaan saya. Anak Bapak Ibu belum bisa berenang nih. Ya, misalnya 7 tahun. Terus Bapak Ibu pengen anaknya bisa berenang. Oke? Kira-kira kalau anak pengen bisa berenang, dilatih dulu nggak? Latih dulu. Disuruh belajar nggak? Belajar dulu. Nah, pertanyaannya, ketika disuruh belajar ke kolam renang, itu ditemenin atau suruh sendirian? Ditemenin dong. Ditemenin. Ditemenin. Kalau sendirian namanya Kasihan dia nggak. namanya tidak peduli Tidak peduli. dengan keselamatan anak. Iya. Anak kita belum beriman, belum yakin, akidahnya belum bagus. Akidahnya belum memiliki namanya kuwatul aqidah. Kuwatul aqidah. Ya, belum kuat akidahnya kan gitu loh. Ya, dia masih mengenal Allah. Iya. Terus rajin ke masjid. Anak umur 7 sampai 10 tahun misalnya. Oke? Oke. Kita harus bangga apa curiga? Curiga itu. Iya, orang berakal harusnya curiga. Sebenarnya anak kita itu ke masjid itu pengen ketemu Allah atau ketemu komplotannya? Jawab. Komplotan. Saya curiganya komplotan, Mbak. Ya. Soalnya itu kelihatan banget ini di masjid Maka dekat rumah di gua. masjid kita di Indonesia banyak sekali pembantaian terhadap anak pada saat bulan Ramadan karena ketidakpedulian orang tua. Oh, oke. Orang tua amanah itu artinya anak ketika dititip Allah, anaknya merasa aman. Iya. Allah merasa aman anak dititip sama kita. Oh, Artinya oke. orang tua amanah. Aman. Anak-anak itu aman. Ya, kalau orang tua melepas gitu aja, amanah nggak? Apalagi di Indonesia, sholat-sholat disimpan di belakang anak-anak itu. Oh, ini mah di lantai atas, Bah. Lantai atas nggak ada. Ya iya, kon. Ben. Ayo gesek lagi. Ya gitu. Suka gitu. Aduh. Masya Allah. Ya kan? Begitu. Apa, Bah? Udah selesai waktu kita? 2:30. Oh, alhamdulillah. 10 menitan lagi, Bah. Ya, udah tanya jawab dulu deh. Jadi gitu ya, teman-teman Yang sekalian. ini kita belum materi ke anak ya. Bukan. Biar ngundang lagi, guys. Mau nggak diundang lagi kira-kira? Coba pengen tahu dulu ayah bunda kira-kira gimana? Oh, pada mau. Kalau nanti ada offline mau nggak? Hah? Ada mau nggak? Tapi di Bandung dulu nih kira-kira ya. Offline aja, ngapain kita di dunia gaib terus? Ah, nggak seru. Tuh ada yang mau sampai Makassar malah tadi, Bang. Si ibu yang terlalu pengasih tadi, Iya. ya, jadi dia bilang, Abah setelah saya belajar sama Abah, saya sadar ya, ternyata transferan saya, ya, kiriman uang saya kepada adik saya ini malah merusak ya, Abah? Iya. Tapi gimana, Abah? Kalau saya kan sudah terlalu berjanji bahwa saya akan membantu dia. Kalau saya tiba-tiba tidak ditransfer, saya ingkar janji dong. Gitu kan? Ya, makanya saya bilang nih, saya tanya dulu. Ibu niatnya membantu atau bukan? Kira-kira jawab aja, Pak. Membantu. Membantu itu membuat seseorang jadi terbantu lebih baik atau lebih buruk? Harusnya lebih baik. Harus lebih baik. Jadi kata kunci adalah membantu orang itu membuat orang jadi lebih baik. Ya. Bukan lebih Buruk. bukan membuat orang ketergantungan. Ya. Bukan jadi orang tua jadi kemengemis. Jadi saya bilang, ibu bilang sama adik ibu,
ya, saya bantu kamu, tapi saya tidak ingin merusak kamu. Oke. Caranya gimana? Misalnya, saya akan kuliahkan anak kamu sampai lulus, tapi biaya kuliahnya yang saya bayar, bukan makannya. Oke. Dan bukan biaya hidup kamu yang saya bayar. Oke. Ya, dan itu pun nanti biasanya jualan biaya kuliah tuh, biaya anak dan seterusnya, minta kakaknya kan. Maka caranya adalah transfer sesuai dengan invoice biaya kuliahnya. Iya. Dan langsung ke rekening kampus. Kok nggak percaya? Bukan masalah percaya, namanya bantuan terserah yang bantu dong. Mau pakai syarat atau enggak, nggak usah takut dengan dijulid, sombong apa. 10 tahun udah dibantu. Sama kayak gini lah. Kita ngasih uang ke anak-anak di lampu merah, ya, Iya. itu membantu mereka nggak? Mungkin sedikit sih mungkin ya. Enggak, merusak mereka. Oh, oke. Tapi lagi-lagi kalau sebagian orang kita yang nggak berpikir selalu mengatakan yang penting niatnya, Allah mboten sare. Orang yang berakal tuh nggak begitu, guys. Akan mikir dampaknya apa gitu loh. Iya. Misalnya ahli-ahli teknologi mengizinkan anaknya punya media sosial nggak? Enggak. Enggak kan? Enggak. Yang TikTok juga kan gitu? Iya, mengizinkan anaknya punya gadget nggak? Enggak. Enggak. Sementara orang Indonesia yang aduh ya Allah belum pernah buat aplikasi apapun. Siapa kita? Anda siapa? Masya Allah, belum pernah aplikasikan sosokan. Ini zamannya teknologi, harus menguasai teknologi gitu loh. Masya Allah. Padahal, apakah anak kita main TikTok setiap hari disebut menguasai teknologi? Ya tidak mampu. Aku duduk spek idamanmu. Nuruti karemu. Aku minun. Itu yang disebut menguasai teknologi. Sebel. Masya Allah. Masya Allah. Kok hafal abah? Riset guys, riset. Masya Allah. Saya mah sukanya salawatan. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Aduh. Tuh, Abah terupdate banget, Bah. Aduh, Masya Allah. Jadi gitu caranya. Tetap ibu bantu. Oke, tapi bantu itu membuat dia lebih Baik. baik. Gitu ya? Ya. Misalnya ngasih pengemis gitu. Kalau pengemis itu jadi profesi nggak boleh. Gitu loh. Ya. Membuat dia jadi mengemis terus. Betul nggak? Kalau sayang anak-anak di jalanan jangan. Kalau mau kasih ke lembaga zakat. Oke? Ya. Lembaga zakat itu misalnya bikin pemberdayaan gitu. Kalau nggak ada orang ngasih, akan ada anak nggak di lampu merah? Enggak. Kalau ada anak kemudian dapat uang terus-menerus setiap hari dari satu orang mungkin cuma 500 perak, oke? Ya ada yang 1000, tapi 50 orang yang ngasih, misalnya 50.000 gitu. Kalau udah kenal uang itu bocah, saya mau tanya, kira-kira malas nggak belajar? Males. Mau sekolah nggak? Enggak. Gitu. Sudah selesai acara kita. Sudah dulu teman-teman. Saya pamit. Karena akadnya sudah sampai jam segini. Apaan sih ngomong akad? Masih ada waktu? Tanya jawab? Ada insya Allah. Mungkin kita bakal ini ya, bakal dua orang mungkin ya. Tapi nanti caranya gini, cara buat nanyanya kayak gini. Pertama ngacung dulu, raise hand dulu. Karena ini banyak, jadi nanti saya bakal pilih ya. Ketika nanti saya bakal pilih, satu orang itu nanti bakal silakan nanyanya langsung open mic, oke?